Mentari pagi terbit di ufuk timur, pertanda kehidupan baru telah dimulai. Hari baru yang dirindukan setiap insan kehidupan. Kesibukan berbagai aktivitas manusia pun dimulai. Harapan demi harapan dirajut agar kehidupan hari ini berjalan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Sebagaimana halnya warga Dusun Kedondong Bawah, Desa Pusuk, Lestari, Kabupaten Lombok Barat, menghiasi suasana pagi dengan ayunan langkah penuh harap. Dusun Kedondong Bawah berpenghuni sekitar 84 kepala keluarga, serta sebagian warganya menggantungkan hidupnya sebagai pembuat gula aren. Sebuah profesi yang berlangsung secara turun-temurun dari para leluhur. Jalan hidup inilah yang harus dilakoni agar kehidupannya kini dan nanti bisa berjalan lebih baik. Setiap pagi menjelang, mereka berjalan menuju ladang rezeki yang letaknya berada di atas bukit di dusun ini. Bahkan, tak sedikit masyarakat yang memulai aktivitasnya sejak sebelum fajar tiba. Harmoni alam Dusun Kedondong Bawah telah memberi anugerah tersendiri bagi masyarakatnya. Namun tidak hanya itu, masyarakat di sini banyak yang menjalani pahitnya hidup dari manisnya gula aren. Seperti yang dialami oleh Bapak Arab, pria paruh-baya yang menghabiskan waktunya untuk membuat gula aren ini beberapa kali terjatuh dari pohon aren yang dalam bahasa lokal disebut dengan pohon nau. Hingga di sekitar 3 tahun silam, ia tidak boleh lagi menaiki pohon nau karena ia terjatuh dan mengalami patah tulang di pangkal pahanya. Sejak saat itulah kegiatan usaha keluarga Bapak Arab diteruskan oleh putranya.
Setelah mengelah, kemudian tangkai bunga nao tadi dipukul-pukul dengan menggunakan kayu yang sudah disiapkan. Proses ini dinamakan dengan memantok. Menurut mereka, dengan mengelah dan memantok ini, nantinya air nao yang ada di pohon akan lebih cepat naik ke tangkai bunga nao. Proses ini dilakukan secara rutin selama 3 sampai dengan 4 hari sekali. Barulah kemudian air nao tadi bisa diambil. Terus yang pertama ini kita ngelah ini biar kita buang kupingnya, biar apa itu, biar senang mengetuk gitu, mengetuk sampai habis. Terus setelah mengetuk itu kita tunggu sampai 3-4 kali dulu kita mengetuk, baru kita potong. Setelah dirasa cukup waktu, bunga aren yang sudah dielah atau dibersihkan tadi kemudian dipotong. Namun, biasanya pemotongan ini dilakukan sebanyak 2 kali. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa banyak kandungan air yang terdapat di pohon tersebut terlebih dahulu. Menjelang tengah hari, Zainal, putra dari Bapak Arab ini, beranjak pulang ke rumah untuk sholat berjamaah bersama Amak dan seorang kakaknya.
Sore harinya, biasanya Zainal memotong bunga nao yang sudah siap untuk dipotong. Supaya keesokan harinya, ia dapat mengambil hasil tetesan air nao. Kemudian potongan bunga nao tadi ia bawa pulang untuk diberikan kepada kambing peliharaan amaknya. Semenjak tidak bisa memanjat pohon nao, Pak Arab memilih untuk memelihara kambing dan ayam, serta membantu anaknya membuat gula aren, namun hanya sebatas yang bisa ia lakukan. Inilah keseharian warga dusun Kedondong Bawah. Membuat gula aren sudah menjadi identitas diri yang melekat pada warga di sini. Bunga nao yang sudah dipotong kemarin harus segera diturunkan dan diganti tempatnya. Jika tidak, maka air nao akan basi dan tidak bisa menghasilkan gula aren yang bagus. Sebelum berangkat, Zainal membuat campuran alami dari kayu paket. Kayu ini merupakan pewarna alami. Selain memberi warna kuning pada gula nantinya, kayu paket ini merupakan pengawet alami untuk air nao. Setelah semuanya siap, barulah ia berangkat menuju pohon yang sudah dipotong kemarin. Bambu tempatnya menampung kemudian diganti dengan tempat penampung yang baru. Sementara itu, Pak Arab membantu untuk menyiapkan tungku tempat merebus air nao nantinya. Setelah Zainal selesai menurunkan air nao, air itu harus segera diolah agar tidak rusak sehingga bisa diolah menjadi gula. Perolehan jumlah sadapan air nao memang tidaklah menentu. Terkadang jika sedang beruntung, air nao ini melimpah banyaknya. Namun jika perolehan hasil sadapan tidak sesuai dengan harapan,
maka air nau akan tetap diolah. Namun tidak langsung diolah menjadi gula. Biasanya mereka menunggu hingga jumlah air nau cukup untuk diolah menjadi gula. Ambil airnya, terus kita rebus dulu. Terus kita lihat apakah ini airnya sudah mencukupi untuk beberapa bungkul jadinya sudah gitu kan. Nah, kalau pendapatannya banyak air ini, kita boleh masak. Kalau kita masak gitu kan, habis dimasak itu kita kita garung macam mana itu. Pada tahapan selanjutnya, air nau dimasak kurang lebih 3 sampai dengan 4 jam lamanya. Hingga air nau tadi benar-benar matang dan mengental. Di sini Pak Arab banyak berperan karena semenjak mendapat musibah, ia hanya bisa membantu anaknya untuk melakukan proses ini. Sambil menunggu air nau mengental, air rebusan nau ini diaduk-aduk supaya busa yang keluar tidak terlalu banyak. Setelah air mengering dan kental, tungku tadi diangkat untuk kemudian mulai didinginkan. Sembari didinginkan, air gula yang sudah mengental tadi diaduk di bagian pinggirnya supaya tidak lengket saat akan dicetak. Proses ini dinamakan begerong. Kemudian gula aren tadi siap untuk dicetak dengan menggunakan batok kelapa. Warga setempat menamakannya copok. Pak Arab mempunyai sebuah impian untuk menyekolahkan semua anaknya, karena ia sadar akan pentingnya pendidikan. Ia ingin kehidupan anak-anaknya lebih manis daripada hidup yang ia jalani selama ini. Sebelum mendapatkan musibah, Pak Arab sempat mewujudkan impiannya, menyekolahkan salah satu putranya hingga ke jenjang sarjana. Kini putranya diperbantukan untuk mengurus administrasi desa. Sudah ayah saya jatuh, ada 3 kali 4 kali jatuh, tapi yang 3 kalinya itu masih boleh kerja. Tapi kalau keempat kalinya sudah nggak boleh kerja. Dia sudah patah, nggak boleh naik. Jalan pun pakai tongkat. Ya, terus saya melanjutkan ini generasinya sudah yang namanya nyadep. Kalau ibunya lama meninggal, sudah berapa, mungkin 20 tahun lalu dia meninggal ketindih batu.
Cuma itu harapan saya untuk mengumrohkan ayah saya begitu. Setelah selesai dimasak, gula aren dimasukkan ke dalam copok atau cetakan. Hasil hari ini tidaklah banyak, karena air nau yang didapat juga tidak banyak. Namun, mereka tetap bersyukur akan apa yang mereka peroleh hari ini. Setelah dingin dalam cetakan, gula aren siap untuk dibungkus dengan menggunakan daun pisang yang sudah kering.